Peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengaturan hak cipta ataupun musik. Tahu nggak pemirsa sekalian bahwa ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Karena jangan-jangan nantinya gereja Tuhan apabila mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus membayar royalti kepada penulis lagunya. Lalu bagaimana ini? Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, topik yang sangat penting tentang polemik ini dengan judul yaitu Polemik Undang-Undang Hak Cipta. Ya, oleh karena itu kita akan menampilkan 3 orang narasumber yang pasti akan menjadi berkat. Mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidang ini. Ada Doa di Badai Holo, ada Frankie Kuncoro, dan ada Nova Marindra. Ya, apabila Anda menemukan bahwa topik ini akan menjadi sangat penting buat kehidupan Anda, ayo sama-sama kita sharekan kepada sosial media kita dan juga kepada WhatsApp grup kita. Sehingga kita akan diedukasi dan diperlengkapi untuk mengerti lebih dalam tentang hal ini. Oke, Gereja Tuhan, kita saksikan satu cuplikan yang menarik ini. Berita mengenai Undang-Undang Hak Cipta kembali menjadi polemik di tengah musisi di Indonesia. Dengan maraknya platform seperti YouTube, banyak melahirkan artis-artis YouTube melalui cover lagu. Tentunya, ini mendatangkan kemudahan dan keuntungan bagi kelompok ini. Namun bagaimana dengan pencipta lagu dan penyanyi aslinya? Apakah mereka diapresiasi sesuai dengan effort yang mereka lakukan dalam menciptakan karya? Bagaimana dengan gereja yang menggunakan lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi rohani? Apakah gereja juga harus membayar royalti? Wah, episode yang menarik bukan? Juga bersama narasumber yang tidak kalah menarik. Doa di Badai Holo, Frankie Kuncoro, serta Nova Marindra akan berbagi pandangan mereka mengenai polemik Undang-Undang Hak Cipta. Chit-chat selengkapnya hanya di Good News Program. Anda menyaksikan Good News Program, polemik Undang-Undang Hak Cipta. Langsung kepada narasumber kita. Yang pertama kita akan tampilkan Bang Badai nih ya. Halo Bang Badai. Halo. Ya, Pastor. puji Tuhan. Welcome back to Good News Debbie, Program. Ko Daniel. Ya, Ya, terima kasih. alright. Kita nggak tahu nih apakah kita harus ngucapin congratulations kepada Bang Badai atau gimana nih gereja-gereja Tuhan nanti harus disuruh bayar nih kalau mau pujian penyembahan gimana? Kalau saya rasa sih dampaknya belum sampai segitunya ya, Pastor, ya. Karena memang di dalam peraturan pemerintah yang kemarin dikeluarkan kan sudah dijelaskan bahwa hanya ada beberapa tempat ruang publik yang memang dipakai atau dikenakan pembayaran royalti. Nah, di situ kan tidak termasuk untuk ibadah gereja, ya kan? Jadi yang termasuk itu ada restoran, kafe, kemudian seminar-seminar komersial, lalu pertunjukan misalkan di radio, TV dan lain-lain gitu. Jadi intinya sebenarnya platform yang dibicarakan itu adalah manfaat komersialnya, gitu. Okay. Jadi kalau memang ada manfaat komersial, memang undang-undang mengatakan bahwa ada hak ekonomi yang harus dibayarkan kepada pemilik karya cipta. Ya. Nah, itu memang sudah hukumnya, sudah undang-undangnya seperti itu. Nah, bagaimana nanti caranya untuk pembayaran dan segala macamnya, maka dikelola dalam peraturan pemerintah ini. Maka tata kelola pembayarannya, lalu ada pusat data lagu, kemudian juga dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Gitu. Jadi ini baru diberlakukan kepada ruang-ruang publik seperti restoran, kafe, hotel, kemudian boarding music ya di penerbangan, lalu pertunjukan dan segala macam. Tapi kalau untuk gereja sejauh ini saya belum dapat info apa-apa. Tapi untuk informasi yang perlu kita ketahui juga bahwa Australia dan Amerika sudah mulai ke arah situ. Gitu. Wow. Sudah mulai ke arah situ bahwa mereka ada CCLI ya, yaitu kalau nggak salah Christian Commercial Licensing International kalau nggak salah. Itu mereka kerangka tujuannya tuh untuk live streaming. Jadi ketika ada gereja-gereja yang ibadahnya online yang sifatnya streaming YouTube, maka mereka harus mendapatkan license dari CCLI ini untuk lagu-lagu yang terdaftar di dalam CCLI tersebut.
Nah, setahu saya kalau saya tidak salah bahwa kalau tidak punya license dari CCLI ini maka videonya bisa ditayangkan tapi audionya tidak bisa diangkat atau tidak bisa I see. di-up karena memang tidak punya izin di I situ. see. Nah, bukan berarti Indonesia ini tidak bisa mengalami ini karena jauh dari tahun 97 pertama kali Undang-Undang Hak Cipta itu dikeluarkan, ini kan jaraknya puluhan tahun ya ke 2021 ini kira-kira mungkin cukup lama untuk kita bisa dapat peraturan pemerintah 56 tahun 2021 ini. Jadi menurutku ya kita harus mulai beradaptasi aja dengan mulai menghargai karya cipta meskipun bukan di gereja. Tapi Right. kalau Amerika dan Aussie itu sudah memulai ya tidak tertutup kemungkinan juga Indonesia mungkin akan mengalami hal yang sama. Tapi Yeah. untuk sementara ini belum belum sampai ke situ pengaruhnya. Alright, ya good. Kita nyapa Frankie Kunchoro dulu ya. Ya, halo apa kabar Frankie Kunchoro yang kita kenal dengan nama populernya Kiki. Halo. Apa kabar? Ya, jadi hari ini kita bisa berdiskusi nih ya. Jadi ada Bang Badai yang merupakan salah satu mungkin salah satu penggagas gitu ya. Dan juga sebagai penulis lagu nih Frankie Kunchoro. Gimana nih Ki, menurut kamu tentang peraturan perundang-undangan yang baru yang tentang ngurusin hak cipta kekayaan intelektual ini? Silakan Ki. Ini sebuah terobosan menurut saya sih, karena sebenarnya karya cipta lagu itu sebenarnya nggak ada, ini pun sangat alkitabiah ya. Kalau kita lihat di Alkitab, Wow. Alkitab nulisin di Mazmur itu ada keterangan apa di sana? Mazmur Daud, Mazmur Asaf, Mazmur siapa lagi? Misalnya dari Bani siapa, Bani Korah. ya. Sebenarnya dari dulu dari zaman Alkitab pun udah ditulis gitu lah. Nah, kalau bicara dalam konteks komersial memang ini aku sangat setuju karena komersial itu karena ada transaksi uang di sana dan semuanya kan memang dibangun untuk sebuah tujuan komersial. Ya memang harus diberlakukan supaya penulis lagunya hidup. Dan aku mungkin nutup dengan ini deh, bagian ini. Bayangkan kalau misalnya sebuah acara nggak ada lagunya. Wedding bandnya aja suruh nyanyi. Kamu tolong nyanyi ya. Nyanyi apa? Ya nana-nana aja. Nggak ada artinya. Jadi lagu akhirnya membuat apa? Ada pesan dan ada identitas, ada atmosfer yang dibangun gara-gara lagu. Jadi memang penciptanya harus diragain dan semua karya itu berawal dari lagu. Iya. Oke. Menarik. Ya. Nah, mau kembali tanya sama Bang Badai nih ya. Karena kan Bang Badai yang aktif memperjuangkan nih sampai bisa menjadi apa tadi? Suatu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Ya, Bang Badai, sebenarnya yang dicari itu oleh para pencipta lagu adalah recognition. Ya, jadi kalau lagunya dibawa, minta supaya ditulis pencipta lagunya siapa. Atau yang dicari itu sebenarnya UUD, ujung-ujungnya duit. Yang mana nih Bang? Ya, sebenarnya Ci, memang kita ini ada dalam dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang tadi Ci Debbie tanya itu adalah hak moral, di mana setiap lagu itu wajib dituliskan nama penciptanya dengan baik dan benar. Ya, secara nama lengkap, bukan nama panggilan atau mungkin nama samaran atau mungkin nama panggung. Jadi undang-undang mengatakan bahwa hak moral itu adalah menuliskan nama lengkap pencipta lagu dengan baik dan benar. Yang kedua, pencipta lagu itu punya hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi atas karya ciptanya. Wow. Jadi sebenarnya peraturan pemerintah ini adalah turunan dari Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014, yang mana karya cipta secara general ya itu sudah diatur dalam UUHC bahwa hak moral dan hak ekonomi itu adalah mutlak diberlakukan kepada pemilik karya cipta. Namun peraturan pemerintah ini kan turunannya, berarti aplikasinya, petunjuk pelaksanaannya ini ada di peraturan pemerintah itu. Bagaimana cara tata kelola kita membayar, siapa yang harus mengkolek itu, kemudian besarannya berapa, lalu keuntungan-keuntungan apa saja yang dimiliki oleh sang pencipta lagu dan pemilik karya cipta. Jadi memang kita punya dua hal. Kalau dibilang ujung-ujungnya duit, ya memang karena hak ekonomi pencipta itu ya memang harus berupa keuntungan secara manfaat ekonomi. Makanya dalam peraturan pemerintah ini selalu ditegaskan apabila terdapat manfaat komersial.
oke. Selalu ditekankan itu. Gitu. Jadi kalau tidak ada sisi komersialnya ya tidak perlu takut. Oh, I Tapi see. kalau ada sisi komersialnya, kita wajib melaksanakan peraturan pemerintah ini. Ya, tapi kan nggak semua orang pasti senang ya dengan peraturan ini. Kalau kita saya ngikutin Instagramnya Bang Badai ini udah cukup lama nih kayaknya. Kalau sepintas orang lihat nih, ini orang kepahitan atau gimana nih, gitu ya. Jadi ataupun kepalanya habis kejedot apa gitu loh, sehingga Ketol sekali iya, gitu kan. sehingga kayaknya tulisannya begitu menusuk dan kemudian kayak orang nggak terima aja gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi bisa dijawab gak nih? Kalau ada orang yang ngelihat Instagram kamu dan mereka berpikir seperti itu, jawabannya apa nih kira-kira? Ya wajar-wajar aja sih, Pastor, karena aku mengerti banget bahwa orang pasti akan menilai Badai ini maunya apa sih gitu Iya. kan. Setiap hari, setiap kali ada penyelewengan selalu speak up dan lain-lain. Tapi memang marwah kita sebagai pencipta lagu itu harus begitu, Wah, Pastor. dalam kata-kata. Karena karya cipta Oke. itu adalah intellectual property Wow. atau Yes. hak kekayaan Kekayaan intelektual intelektual yang harus diperjuangkan dilindungi oleh siapa? Ya oleh pencipta lagunya penciptanya sendiri. Oke. Apakah maksud kamu kalau pencipta lagunya tidak bisa membela, mempertahankan sampai titik darah penghabisan, berarti lagu itu nggak layak untuk dibela gitu atau dipopulerkan? Ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih, Pastor ya. Aku Oke. sih nggak bisa memaksakan beberapa pencipta lagu juga speak up hal yang sama seperti yang aku lakukan. Ya. Karena banyak pencipta lagu yang mereka merasa ribet ngurusin beginian gitu. Udah gitu pasti musuhnya banyak ya. Oke. Yang kedua akan berhadapan dengan dalam tanda kutip, sorry to say, mafia-mafia yang memang mau cari keuntungan sendiri gitu. Iya kan? Jadi kalau aku prinsipnya begini ya, Tuhan sudah memberikan aku talenta luar biasa. Banyak laguku bisa memberkati orang dan menghidupkan orang dari masa-masa suramnya. Tapi kalau aku nggak bertanggung jawab atas perlindungannya, atas penjagaannya, berarti aku juga salah gitu. Aku juga bersalah di hadapan Tuhan gitu. Karena Aku suka nih kata-kata aku nggak jadi contoh buat orang lain. Karena ketika aku diam, apakah masalah ini akan selesai? Nggak akan selesai. Jadi aku memberanikan diri untuk speak up. Menjadi orang yang speak up itu resikonya sangat-sangat gokil banget gitu. Bahkan aku sampai diancam, mau bahkan dalam ancaman-ancaman pembunuhan juga pernah. Emang pernah? Sampai kayak gitu ya? Pernah ya? Pernah. Sampai di DM mau digebukin orang, mau kalau ketemu awas dan segala macam. Aku pernah mengalami hal sampai sekeji itu. Ini udah hate speech tahu dong ya berarti. Muara ini semua, ini akan berujung kepada satu pemahaman bahwa karya cipta adalah satu masa depan bagi seniman. Jadi kalau nggak ada seniman yang berani, masa depan ini nggak akan berubah. Gitu. Iya. Nah, padahal kan bisa kalau pemahaman umum ya, ini ada beberapa pemikiran saya nih. Bahwa penulis lagu itu kan sama seperti pelukis ya, bisa juga. They are starving artist gitu. Nah, Frankie, kamu starving artist nggak nih, Frank? Kita ini, I don't know, bisa ditampilkan nggak Frankie sama Badai bersama-sama di satu layar nih? Frankie sih kayaknya nggak starving ya. Ya ini kayaknya sejahtera banget nih. Frank, gimana? Are you starving artist sebagai penulis lagu atau gimana nih? Gimana? Bisa diulang? Bingung Nah, dia. jadi penulis lagu itu kan sebelum adanya Undang-Undang Cipta ini, terutama di Indonesia nih ya. Kamu kalau lagu kamu dibajak, jujur bicara nih, kamu dongkol atau flattered gitu? Dongkolnya pasti ada lah, kalau dibajak nggak dihargai pasti ada lah. Semua orang kalau misalnya punya karya yang nggak dihargai ada, tapi ya ada keselnya. Tapi satu sisi yang, karena gini aku pernah ngalamin tuh, rilis album pertama kali, zaman dulu tuh tahun 2005, cuma lewat sehari, besoknya udah ada di Pasar Atom. Nah itu flattered nggak? Itu berarti Pasar Atom itu kayak Mangga Duanya Jakarta gitu ya Surabaya guys. Pasar nih. Atom itu di Surabaya. Nah tapi itu kan berarti menunjukkan bahwa para pembajak, the pirate itu memiliki satu mata elang untuk melihat, oh orang ini berpotensi, gue bajak nih, berarti ada nilai ekonomisnya. Ini membantu mempopulerkan Frankie Kuncora yang waktu itu belum dikenal oleh banyak orang. Dan nggak bayar apa-apa lagi, kan mereka jualan. Iya mereka jualan. Akhirnya punya masternya kan harusnya punya hak ekonomi dong sama itu. Tapi ya satu sisi yang lain, ya di tengah jengkelnya juga ada bersyukurnya karena lagunya bisa memberkati banyak orang gitu sih. Iya. Lihatnya dua sisi. Tapi memang hak moral sama hak ekonomi itu harus diperjuangkan karena bagi penulis lagu itu kayak tabungannya kita ya.
kalau menurut aku sih, kayak depositonya kita secara orang lain mungkin punya deposito berupa aset, berupa tanah dan segala macam. Kalau penulis lagu ya deposito utamanya adalah lagunya. Kan lagunya bisa dipakai banyak orang, penyanyinya bisa berubah, kan lagunya nggak pernah berubah. Iya betul. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah menurut Frankie saat ini kamu adalah seorang starving artist gitu? Karena pelukis-pelukis yang terkenal, mereka semasa hidupnya kebanyakan daripada mereka itu miskin. Dan kemudian pada waktu mereka meninggal baru populer dan kemudian lukisan itu bisa sampai jutaan dolar gitu loh. Nah, apakah menurut Frankie setuju nggak dengan statement ini bahwa jangan-jangan penulis lagu itu adalah starving artist tadi itu? Aku juga mungkin baru ada beberapa lagu yang benar-benar well known ya. Mungkin beda kayak Badai sih lagunya hits. Dia benar-benar hits maker sih. Yeah. Tapi ya kalau ngomong sisi starvingnya ya pasti iyalah. Kita juga merasa seperti itu. Iya, harus ada. Soalnya ada beberapa contoh gini. Kita ngomongin di YouTube juga. Ada beberapa yang jumlah viewersnya tinggi, ya kan? Tapi secara ekonomi kita nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Gitu. Dan bikin lagu itu lahirnya dari berdarah-darah loh biasanya. Apalagi aku masih ingat semua story-nya gitu dari pengorbanan, dari masalah, dari tekanan. Dan itu kalau misalnya para penulis lagu ini dihargai kan, kita percaya, kita juga bukan mau terikat dengan uangnya, tapi justru kita bisa berkarya lagi dan bisa jadi berkat juga bagi banyak orang. Betul sekali. Kami bukan penulis lagu, istri saya sih nulis dua album loh ini dia. Jadi dia nanti ini berarti ini berkenaan dengan aku starving artis juga sih. Tapi maksudnya ini lagu dia nggak seperti lagu kalian yang sudah viral dan menjadi berkat buat banyak orang gitu. Berdarah-berdarahnya gimana supaya ini para masyarakat bisa kita edukasi melalui episode ini gitu, silakan. Ya kalau saya sih memang merasakan lah ya bikin lagu tuh bukan hal yang gampang gitu. Mungkin bagi orang Badai enak banget ya 5 menit bisa bikin lagu, lihat keadaan orang lagi begini bisa bikin lagu atau mungkin apa tiap hari bikin lagu, nggak segampang itu juga karena kita tuh perlu perenungan ya. Kalau kita bikin lagu tuh kita perlu perenungan. Kita bukan orang yang cuma ngasal nulis doang, bikin notasi dan lain-lain. Segala sesuatu yang kita kerjakan secara profesional itu butuh perenungan yang sangat dalam ya, mencari ide dengan sabar, mengkomposisikan notasi, aransemen dan lain-lain gitu. Jadi ini bukan perkara receh gitu. Bukan perkara receh. Bukan perkara receh. Makanya gini loh, makanya aku tuh selalu mendorong anak-anak muda sekarang gitu ya. Apa yang kalian nikmati sekarang ini sudah didahului oleh pendahulu-pendahulu kalian sebelumnya. Apalagi waktu zaman aku dulu baru pertama kali mendirikan Krispati dan mulai untuk struggling bikin album, itu aku terinspirasi sama pendahulu-pendahuluku yang dulu. Gitu. Jadi sudah wajar, sudah merupakan satu kewajiban dan kewajaran. Kalau kita selalu menghargai perjalanan historikal ini gitu. Dengan apa? Dengan mulai menghargai yang namanya hak kekayaan intelektual dalam bentuk karya cipta. Gitu. Jadi gini loh maksudnya, aku tuh suka bingung sama anak-anak sekarang ya. Perkara nulisin nama pencipta aja di sosial media itu nggak mau. Nggak mau dan malas gitu. Kadang-kadang dicari nggak keluar soalnya Bang. Yang keluarnya itu yang mempopulerkan. Ya, itu karena di media besar seperti Google, waktu itu memang belum menuliskan nama penciptanya. Tapi sekarang kalau kita cari di Google, apalagi di aplikasi Music Match, itu keluar nama pencipta lagu. Bahkan di sosial media caption segala macam juga mereka nggak mau nulisin itu. Bahkan sekelas label perusahaan rekaman besar pun, itu jarang ada yang mau menuliskan nama pencipta lagu di deskripsi YouTube loh. Nah kalau label ini kan berarti apakah ada kesengajaan atau mereka merasa bahwa lu siapa sih gitu loh. Maksudnya kalau aku melihat ini bukan sesuatu hal yang penting buat mereka. Gitu. Karena terus terang sebelum peraturan pemerintah ini dilaksanakan, aku berulang kali beraudiensi dengan pihak pemangku kebijakan, dengan beberapa staf ahli menteri, kemudian Parekraf, lalu DJ HKI dan segala macamnya. Banyak pernyataan yang mengatakan bahwa isu karya cipta ini bukan isu yang dalam tanda kutip seksi untuk dibahas.
Mereka lebih tertarik bahas isu korupsi, mereka lebih tertarik isu terorisme dan lain. Karya cipta ini bukan satu isu yang menarik, gitu. Padahal karya cipta itu memberikan devisa terbesar salah satunya untuk negara ini. Oh gitu ya. Ini bisa mungkin dicontoh dari orang-orang K-pop kali ya, yang bisa membuat begitu istilahnya. Saya tidak tahu nih, kita nggak punya data berapa korelasi tingginya sejak lagu K-pop itu menjulang, soaring jadi lagu-lagu hits global dengan tourism yang istilahnya masuk ke Korea gitu, yang menghidupkan banyak hal. Makanan Korea jadi populer karena Gangnam Style, Gangnam itu tempat operasi plastik jadi begitu merebak gitu ya. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Bang Badai? Contohnya aja almarhum Didi Kempot ya, dengan tradisional Jawa, pop tradisional Jawa itu membuat milenial tahun 2000-an itu menyukai lagu dia sampai orang-orang turis-turis asing, bule-bule dan segala macam itu juga ikut menyanyikan lagu dia. Dan sampai pada saat acara Synchronize Fest itu dia menjadi salah satu artis line up yang ditunggu oleh beberapa wisatawan. Gitu. Jadi menurutku karya cipta di Indonesia ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ini hal yang sangat besar, gitu. Bahkan kita pun membayar pajak atas pendapatan kita itu juga besar terhadap terhadap industri musik. Jadi menurutku ini adalah sebuah korelasi yang harus berkesinambungan. Makanya saya bangga ada peraturan pemerintah ini keluar. Akhirnya negara hadir di sini, gitu, untuk melindungi karya cipta. Bang, bagaimana kalau misalnya pencipta lagunya udah meninggal ya? Apakah kemudian royaltinya itu akan diberikan kepada ahli warisnya dia, dalam hal ini bisa istri atau anak-anaknya, atau kalau misalnya seperti W.R. Supratman, dia tidak menikah dan tidak punya anak. Keturunan. Ya, kalau yang aku tahu dari film yang aku lihat, apakah akan diberikan kepada orang tuanya atau saudaranya atau sepupunya, seperti itu, Bang? Pencipta lagu itu dia ketika misalkan hari ini, maksudnya gini, hari ini bertepatan dengan 1 tahunnya Glenn Fredly meninggal 8 April. Betul, 8 April. Nah, dia punya karya cipta banyak banget lagunya hits. Nah, ketika 8 April 2020 Glenn meninggal, maka 70 tahun setelah Glenn meninggal, 70 tahun ke depan, maka anak cucunya ini masih menerima royalti terhadap karya-karya cipta. Oh, wow, sampai 70 tahun. Oke. 70 tahun. Ya, 70 tahun ahli warisnya atau siapapun yang mengelola karya ciptanya dan menjadi ahli warisnya, dia tetap menerima royalti. Setelah 70 tahun, maka karyanya ini akan menjadi public domain. Public domain, oke. Ya. Semacam lagu-lagu himne gitu ya, jadi public domain ya. Misalkan lagu-lagu klasiknya Mozart, Bach dan lain-lain itu umurnya sudah ratusan tahun. Wow. Bahkan itu mungkin secara undang-undang tidak ada lagi perlu ada pembayaran secara manfaat ekonomi, tapi hak moralnya tidak boleh dilepaskan. Ya, harus tetap ditulis namanya. Komposisinya atas nama siapa itu tetap harus ditulis. Jadi kalau Cidebi tadi tanya, musisi itu bisa dapat penghasilan setelah dia meninggal nggak? Ya bisa banget. Ini yang disebut sebagai warisan hak intelektual tadi itu ya. Kita tetap dapat. Ya, ngomong-ngomong soal menulis lagu tadi kan Franky Kunchoro sama Bang Badai mengatakan nulis lagu itu susah ya. Tapi kami berdua masih ingat kita datang ke konser Badai The Piano Man. Iya. Ada satu lagu yang ditulis dengan cepat dalam waktu 5 menit. Ingat nggak itu? Dan kayaknya tuh gampang banget gitu. Masih ingat nggak lagunya? Masih bisa dinyanyikan nggak? Udah lupa. Itu lagunya lucu banget tuh, dan ini luar biasa. Waktu itu kalau ada klipnya nanti minta nih ya, bisa dimasukin bagaimana Badai menciptakan lagu dari kata-kata yang dikoleksi dari orang-orang yang datang di sana. Dari kata-kata dari penonton dan kemudian jadi ciptaan lagu yang lucu banget, kita sampai kemekel banget itu, dan itu adalah konser terakhir yang kami lihat sebelum pandemik. Sebelum lockdown. Betul. Sebelum PSBB. Anyway, kita akan take a break dulu ya. Kita akan nanti kembali bersama dengan Badai dan Franky Kunchoro tentunya. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Kadang-kadang kita take it for granted gitu ya, kita dengerin lagu gitu ya di radio atau mungkin sekarang di aplikasi-aplikasi, atau bahkan saudara punya restoran, punya kafe yang saudara tanpa mengerti memainkan lagu-lagu ini. Nah, nanti kita apabila Anda memiliki komentar-komentar, Anda pertanyakan di kolom chat. Ini memang tidak live streaming, tetapi nanti kami akan minta tolong kepada Bang Badai ataupun Franky Kunchoro untuk membantu menjawabnya, atau nanti minimal admin akan menjawab Anda ya.
Menurut Anda bagaimana nih? Anda setuju nggak nih kalau kita harus bayar royalti kepada penulis lagu setelah mendengarkan penjelasan ini? Kalau tidak, mengapa? Kami ingin tahu nih, ya, sehingga kita bisa bersama-sama mengetahui bagaimana nih peran daripada episode ini untuk mengedukasi Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Good News Program. Tadi video yang kita lihat itu adalah bagaimana perbedaan yang mencolok banget gitu ya dari lagu yang seakan lagi viral, terpesona, dan penyanyinya atau penulis lagu aslinya itu nggak terlalu populer, sedangkan lagu itu lebih luas, populer banget, dan bahkan beberapa orang udah dibuat menjadi istilahnya terkenal dan mungkin lebih mendapatkan keuntungan moneter yang juga lebih banyak ya. Video YGL TNI tadi itu dipasang di YouTube mendapatkan 6.1 million views atau 6,1 juta yang nonton gitu ya. Sedangkan yang penulis lagunya sendiri berapa view-nya? Penulis lagunya sebenarnya dari Kepulauan Sangihe dan dia menulis lagu ini untuk satu vokal group yang pada tahun 2013 juga mengupload videonya di YouTube, tapi yang nonton cuma 253.000 kalau nggak salah saya lihat tadi. Right, jadi kita bersyukur banget nih ya ada penulis-penulis lagu kalau nggak salah namanya Pak Samuel ya. Dari Sangihe. Oke, hopefully one day nanti kita dapat feature beliau. Oke, kita kembali kepada narasumber nih. Sekarang saat ini ada narasumber tambahan yaitu Nova Marindra. Halo. Apa kabar Nova? Baik Pak. Ya puji Tuhan, kamu keren banget nih sekarang rambutnya pendek, sekarang jadi astronot gitu ya. Udah ganti profesi ya? Iya Pak. Oke, ya kita sambil menyapa juga nih Frankie Kuncoro atau Kiki nih. Gimana Ki tadi melihat video tadi fenomena lagu terpesona ini yang kita membuat kita terpesona sekarang ini, dan seperti yang tadi menjadi bahasan kita bahwa penulis lagunya nggak terlalu dikenal orang gitu, gimana nih? Memang ini seringkali ironis, orang lebih banyak kenal yang mempopulerkan daripada yang nulis gitu. Nah justru menurut aku sih siapapun yang mempopulerkan harusnya akan sangat bagus kalau bisa mencantumkan kredit ya, terutama buat si penulis lagu. Apalagi kalau misalnya dimonetisasi. Krusialnya sekarang kan masalah kan kalau udah ada nilai komersilnya itu yang harusnya tetap diberikan ya, itu haknya penulis gitu. Aku sih ngeliatnya gitu. Oke. Nah ini sebagai penulis lagu dan sekarang ini ada di antara kita nih ada penyanyi lagu. Nova Marindra ini juga penulis lagu kan ya? Enggak Pak. Kamu nggak pernah nulis lagu sendiri? Dulu pernah sih, album saya dulu sendiri, cuma 2 lagu Pak. Oke, berarti kamu ini bisa dibilang sebagai seorang artis cover songs berarti, betul nggak? Iya, betul. Oke, nah menghadapi polemik seperti ini gimana nih? Kamu pro atau kontra? Saya bingung sih ya. Kalau ngomong secara global sih menurut saya tuh terbaik untuk yang pencipta lagu. Yes. Ya, untuk saat ini gitu. Tapi kalau untuk penyanyi mungkin agak terbeban juga sebenarnya gitu. Kayak misalkan di YouTube ya, buat saya mungkin kalau cover lagu misalkan harus izin sih menurut saya nggak apa-apa. Tapi kan katanya sekarang harus kasih royalti juga gitu ya. Itu sebenarnya agak berat kecuali kalau dia udah monetize sih Pak, menurut saya. YouTube-nya kalau sudah monetize kan berarti dia dapat penghasilan. Ya itu mungkin oke lah. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak kita yang belum monetize gitu, tapi kita suka cover lagu gitu, apakah itu jadi solusi yang terbaik juga buat penyanyi ya? Karena gini, kalau menurut saya mungkin ya kalau penyanyi bisa dapat duit mungkin dari diundang untuk nyanyi gitu ya. Sedangkan penciptanya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi yang saya tahu juga kan pasti pencipta itu kalau misalkan dia ada di suatu label, setahu saya sih mungkin labelnya juga harusnya bertanggung jawab sih untuk pencipta lagunya sendiri. Itu yang saya tahu. Karena kalau saya dulu bikin album sekuler dulu, saya nyanyi dimanapun misalkan itu ya mungkin karena hak cipta itu kan baru ya. Maksudnya baru tadi Bang Badai bilang tahun 97 baru ada. Nah harusnya kalau misalkan ada hal-hal kayak gini, harusnya kenapa nggak dari dulu diperjuangkan untuk hal-hal seperti yang saat ini gitu loh. Jadi kayak buat penyanyi-penyanyi kan juga nggak dapat apa-apa juga sih sebenarnya jatuhnya. Kalau nggak diundang
nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Ya. pencipta lagu bisa dapat dari digital platform kayak gitu-gitu. Terus mungkin di karaoke maybe ya. Setahu saya sih karaoke itu juga tuh tetap bayar sih. I see. Itu Iya, yang iya, saya iya. tahu. Oke. Nah, tapi istilahnya kalau misalnya yang nyesek bagi kamu nih seorang cover artis gimana nih? Yang nyesek adalah kalau misalkan saya harus bayar royalti, Pak. Berarti kalau kamu mau nyanyikan lagu Frankie yang terkenal ini, apa lagunya yang kemarin itu? Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Berarti kamu harus bayar Frankie nih? Iya, janganlah Kak. Iya. Gimana? Nih Koko Frankie gimana nih? Nego dulu. Ini sekarang nih ayo kita Aduh. pertemukan untuk Good News Ya, Program saling saudara menjadi jangan kali jembatan ya. antara cover artis dengan penulis lagu gimana nih? Ini silakan. Menurut kalian gimana? Ayo silakan kita diskusi rame-rame ini ala Iya. Clubhouse guys. Good News Program ala Clubhouse, silakan guys. Ya itu sebenarnya sih kalau masalah bicara lagu kan selalu ada dua hak ya yang harus diberikan. Pertama adalah hak moral, juga kedua adalah hak ekonomi. Dan kita tahu kalau misalnya di dalam lingkungan gereja di Christian Market ini memang di sekuler aja baru, apalagi di urusan gereja Ya. akan lebih pasti pertentangannya akan lebih besar gitu. Tetapi gini deh, kita harusnya lihat positifnya itu adalah perubahan. Jadi gini, ini kan udah jadi peraturan pemerintah ya. Iya. Dan kita harus selama kita memang mengaku warga negara Indonesia, harusnya kita akan submit dengan ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Lalu Perubahan itu harusnya memang butuh waktu Iya. karena kayak tadi misalnya tiba-tiba kita nggak tahu hari ini sih gereja nggak mempermasalahkan. Menurut aku sih hari ini kalau misalnya bicara copyright dan segala macam belum, tapi kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi gitu. Dengan kondisi kita. Nah mungkin dari sekarang yang kita bisa lakukan adalah kita bikin jembatannya gitu loh. Pertama adalah memberikan hak moral. Contoh misalnya tadi kan saya kasih usul, siapapun yang menyanyikan harus mencantumkan nama penulisnya. Iya. oke. Nama yang mempopulerkan. Jadi misalnya kalau di dalam konteks gereja, oke gereja kami nggak ada ibadah online nih, cuma ada ibadah fisik. Apakah kami harus tetap mencantumkan? Saya rasa iya, karena itu menghargai. Harus, iya. Menghargai. Betul. Ya. Jadi di slide-nya itu waktu dikeluarkan lirik lagu ada judul dan pencipta lagunya siapa gitu ya. Kita bisa mencantumkan lirik, harusnya kita juga bisa mencantumkan nama penulis lagu. Ya, Dan setuju. itu tadi saya udah katakan di awal tuh Roh Kudus yang tuntun tuh beneran. Alkitab aja mencatat loh, ini surat Iya. tulisan dari siapa, gitu loh. Mazmur dari siapa? Artinya Alkitab mengajarkan kita untuk menghargai orang, Yes. gitu. Iya, Nah, iya. ke depan kalau masalah nilai ekonominya, ya itu mungkin nanti pasti akan dicari rumusannya yang terbaik gimana. Nanti kan pasti dilihat. Selama itu mungkin ya, saya nggak tahu ini perumusannya kan masih dalam proses juga kan dari lembaga manajemen kolektif yang mengkolek urusan royalti ini juga masih merumuskan apa yang tepat ya. Iya, betul. Iya, iya. Jadi kayak Tunggu sih. penerapannya masih belum tahu kita seperti apa ya. Masih baru banget soalnya. Pernah nggak Frankie, ini kamu punya lagu tiba-tiba ada orang yang nggak minta izin dan kemudian jadi satu album, gitu. Pernah nggak? Itu keterlaluan sih itu. Pengen tahu aja nih dulu. Kalau sampai jadi album sih enggak, biasa Atau- cover, tapi yang kebetulan nggak cover cukup terkenal aja pernah. Dan Oh, ya itu oke. sama sekali. Dan di covernya itu jadi apa? Apakah di YouTube ataukah jadi CD single gitu misalnya? Di YouTube. Oh di YouTube, Di- oke. Sampai dibikinin klip ya. Ini levelnya udah bukan cuma sekedar cover live yang cuma satu video. Satu mungkin gitar di banyak- rumah, sambil minum teh atau kopi gitu bukan ya? Sampai jadi Jadi video bukan. klip. Ini video klip dan Terus salah dimonetize. satu well known artis gitulah. Heeh. Oh, dan I kamu see. maksudnya nggak dimintain izin dan kamu juga nggak dapat apa-apa gitu. Enggak ada. Loh, kalau sebagai penulis lagu nih, bukannya Kiki kamu bisa punya opsi nih kalau di YouTube bahwa kamu bisa mendispute rights bahwa itu ya. lagu saya gitu. Hmm. Bukannya seperti itu Ki? Jadi di YouTube itu tuh ada ketentuannya gini. Kalau lagu itu memang lagu yang ini lagu akan dideteksi sama YouTube berupa lagu cover atau lagu asli. YouTube udah bisa mendeteksi langsung karena dia ketahuan dari beberapa melodi pattern dan yang dipakai itu bisa ketahuan. Ya, Sekarang kita ngomong pakai Google Translate aja kan kita ngomong bisa ketahuan. Ya. betul. Dan lirik yang dinyanyikan, melodi yang dinyanyikan itu ketahuan langsung. Nah, tergantung dari
kita waktu kalau misalnya itu sebuah cover song, kita harus ngisi juga itu lagu mau dimonetize apa enggak. Nah, selama itu nggak dimonetize bagi YouTube dibiarkan. Oke. Setahu saya sih. Oh, oke. Selama tidak dimonetize. Oke. Ya Berarti memang masalahnya adalah monetize. Berarti pencipta lagunya juga harus pandai-pandai, cerdik untuk melindungi lagu-lagunya ya, hasil karya ciptanya sendiri ya. Karena kalau misalkan pencipta lagunya nggak monetize, maka YouTube juga nggak akan melakukan apa-apa ketika orang lain memakainya, begitu ya? Yang bisa monetize itu yang ngupload ke YouTube. Oh, yang ngupload. I see. Oke. Lah kalau yang ngupload bukan pencipta lagunya gimana ya? Makin ruwet kayaknya. Kalau jadi gini, yang menentukan bakal dimonetize apa enggak itu yang upload. Jadi itu. Jadi biasanya kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, anggap aja misalnya gini nih, oh itu lagu saya, kamu nggak izin, nggak dipakai, nggak izin sama saya sama sekali. Kalau aku sekarang posisinya akan maju bukan aku, ada pihak ketiga namanya publishing. Nah dia bakal maju untuk mewakili, karena supaya kita nggak ada benturan secara personal biarlah dibenturkan dari profesional aja yang ngatur. Enakan lembaga soalnya. Kalau udah perorangan sama perorangan lah nanti ribet tuh. Iya. Iya. Oh, berarti Miss Nova kalau mau minta izin harus ke lembaganya Kiki, nggak bisa langsung ke Kiki gitu maksudnya. Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Dan kalau dari jawaban dia, selama Miss cover lagunya lagu dia tapi nggak dimonetize, maka nggak apa-apa katanya. Iya, seperti yang saya tadi bilang. Tapi harus ditulis judul dan sama pencipta lagunya. Kan. Selama ini udah melakukan itu belum? Saya nggak ada YouTube sih, Bu. Oh, nggak ada. Saya maunya yang aman aja. Oh, berarti aman juga dong, berarti nggak ikut kena imbasnya. Ya enggak sih. Kecuali kalau nyanyi di wedding. Nah itu dia sih Bu. Nah ini gimana Ki? Kalau kan nggak mau nutup kemungkinan nih suatu hari Nova Marindra akan menjadi wedding singer atau mungkin menyanyi di wedding dia sendiri. Apakah sekarang bentar lagi akan kasih undangan juga gitu? Nanti ya, menyusul Pak, ya. menyusul. To Tunggu Vietnam. tanggal Nanti kan Kak Kiki mainnya. yang nyanyi. Nah oke. Nah gimana nih kalau Nova Marindra akan menyanyi di weddingnya sendiri kan itu berarti atau di wedding orang lain gitu. Itu gimana aturannya? Ya pertama menurut aku nih yang bakal bayar kan pintu masuknya dari penyelenggaranya, IO-nya. WO-nya. Aku nggak tahu itu mungkin ke depan akan diatur dengan lebih lebih pakem gitu, mungkin dari penyelenggara atau dari pihak gedung atau gimana gitu loh. Nah yang pasti sih menurut aku nih bagusnya adalah semua pengisi acara jadi lebih jadi aware. lebih berhati-hati. Selain aware juga lebih tertata, lebih terencana. Saya mau nyanyi lagu apa? Jadi akan dihindari yang sifatnya kayak lagu on the spot gitu. Itu mungkin ke depan akan sangat-sangat berkurang karena semuanya harus sesuai kontrak yang dinyanyikan, yang disubmit ke lembaga manajemen kolektif yang mana itu yang bakal dinyanyikan. Ya bagusnya sih itu. Jadi lebih terorganisir gitu ya. Tapi kakinya aku boleh nanya nggak sih Kak? Aku mau nanya ya, kalau misalkan, misalnya wedding deh ya. Wedding kalau misalkan tidak, kan tadi Bang Badai bilangnya kalau streaming, maksudnya kalau ada masuk online gitu kita bayar royalti. Tapi kalau misalkan di wedding gitu kan itu personal ya, apakah harus juga? Tempat publik. Tapi kan itu wedding, tempat umum maksudnya, wedding tetap harus bayar gitu. Kalau di peraturan pemerintahnya sih gitu, tempat umum dan sudah disebutkan tempat umum itu mana aja. Karena mungkin pemikiran saya nih ya, kalau misalnya kita sampai mengundang nama-nama besar kayak Agnes Monica itu bayarnya kan udah puluhan juta tuh. Betul. KD, terus kemudian Debbie Katerina. NM gitu ya. Iya kan? Itu kan bayarnya mahal banget tuh. Jadi mereka mendapatkan nilai komersial tetapi lagi-lagi penulis lagu ya Ki ya? Iya, tapi penulis artis lagunya nih. ini enggak diakui Iya. gitu. Aku barusan dapat update beberapa waktu yang lalu tuh sekarang kalau misalnya mau mengundang artis tuh jadi ada pembayaran royalti lagu terpisah. Jadi udah bisa? artisnya sendiri terpisah, habis itu untuk lagunya sendiri. Jadi untuk artisnya nyanyi sendiri segini budgetnya, lalu harus dibudgetkan juga untuk royalti. Nice. Jadi ya lebih terkoordinir lah ya. Iya. Nah Kiki kan maksudnya kamu juga ngerti firman Tuhan kan ya. Ini kemungkinan aja. Saya mewakili orang-orang yang bertanya di luar sana. Kan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, ini saya kutip dari Matius 10 ayat 8. Ini hak moral Matius nih untuk disebutkan nih. Matius 10 ayat 8, oke. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah, saya kutip, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Nah, bagaimana kalau ada orang yang bertanya, kalian kan dapat inspirasi daripada Roh Kudus. Bukankah copyright itu dipelesetkan orang copy the right to The right to copy? copy. Nah, gimana Kiki? Itu sebenarnya lagu itu kan merupakan salah satu karya seni. Karya seni itu macam-macam ya. Ya orang kalau dalam konteks yang lain juga arsitek dia punya karya seni nggak? Punya. Punya. Sama. Kita ngomong apa lagi? Seni itu banyak gitu loh. Dan orang bikin desain sama itu karya seni juga. Jadi karya seni itu semuanya menurut aku sama. Kalau kita ngomong dalam konteks yang sama berarti arsitek kamu dapat dari Tuhan kan kemampuannya. Iya semuanya dapat dari Tuhan nanti. Iya. Itu Kan karya seni semua. jadi nggak makan orang kalau kayak gitu ya. Bisnis pun dapat dari Tuhan. Iya, Berarti betul. Iya. Betul, setuju banget. Nah, ini gimana nih? Berarti, tapi ini gini ya, mungkin karena dalam masa transisi yang semuanya memang masih baru, tetapi kita ini akan menjadi tertata lebih baik ya. seharusnya Karena ya. kalau misalnya contoh nih di Anugerah Church nih, kita di live streaming kan, kita kemudian mulai berhati-hati lagu mana yang akan dikeluarkan atau kalau dulu nih sebelum zaman live streaming nih, saya ada ngeliat video apa nih bagus sebagai inspirasi khotbah, saya bisa dengan cuplikin langsung gitu ya. Kalau kita masuk di Facebook atau YouTube itu di blok gak bisa Nggak keluar bisa, gitu. karena hasil karya Nah, dengan orang. itu kita jadi berhati-hati nih. Iya. Gitu. Nah, mungkin juga ada gereja-gereja yang lagi pusing kepalanya dengan peraturan baru ini karena nanti di live streaming kena blok semua, kena copyright gitu kan. Solusinya salah satunya nyanyikan lagu himne kayak tadi kan dibilang 70 Setelah 70 tahun tahun. setelah orang itu meninggal sudah tidak ada copyright lagi gitu. Nyanyiin lagu-lagu yang udah usianya ratusan tahun itu. Wow, gitu. oke. Nah, ini Kiki, Atau nulis lagu sendiri. Iya, tim praise and worship-nya Iya. harus bisa nulis lagu sendiri Nah, ini kalau nggak makanya mau pakai lagu itu yang saya orang mau tanyakan ke lain. Kiki, kira-kira dampak positifnya apa nih dengan semua peraturan-peraturan baru, karena di Indonesia kan kebanyakan kita waduh ribut banget sih, kita nggak usah ribet gitu biasanya, tapi mau nggak mau kita harus belajar untuk masuk dalam keribetan nih, gimana Ki? Ya dampak positifnya benar tadi JDP udah ngomong bahwa ke depan saya rasa akan banyak penulis lagu yang akan mewarnai gereja-gereja lokal. Karena sebenarnya ini hal bagus juga, karena sebenarnya kalau dalam konteks gereja lagu itu kenapa ditulis? Salah satunya memang untuk mendukung visi pengembalaan atau nilai-nilai yang ditanamkan dalam sebuah gereja lokal. Karena kan lagu itu kan ada tiga jenis ya. Kalau saya sebagai biasa ngajar tentang songwriting gitu, pertama adalah private song atau personal song, memang lagu yang ditulis untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua ada lagu namanya lagu local church song, lagu yang memang ditulis untuk kepentingan sebuah gereja lokal. Contoh nih, ada di satu gereja ada youth-nya namanya Army of God misalnya kayak gitu. Nah akhirnya lagu Army of God itu ditulis memang untuk memenuhi visi, untuk bisa mengingatkan nilai-nilai yang sedang dibangun oleh gereja lokal tersebut. Dan mungkin lagu tersebut gak terlalu relevan misalnya di tempat lain namanya Impact, masa nyanyinya Army of God, kan aneh banget seperti itu. Nah yang ketiga ada lagi tujuannya adalah lagu itu harus ditulis untuk kebutuhan tubuh Kristus gitu. Kalau aku lihat tetap kebutuhan ke depan itu lagu itu bakal tetap besar. Memang akhirnya ada beberapa yang memang menyadari bahwa bikin lagu nggak segampang itu. Wow. Gitu kan. Iya. Jadi ya nilai positifnya berikutnya adalah gereja-gereja jadi lebih menghargai karya cipta ya. Apapun bentuknya, mau bentuk buku, mau bentuk video, mau bentuk yang lain. Dan ini sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa menghargai orang lain sih. Itu sih kalau Menurut aku ada lagi loh dampak positifnya. Itu kursus-kursus menciptakan lagu jadi keren ya kan Ki? Workshop. Bakal banyak orang yang Berarti sign up untuk ini belajar kesempatan untuk menciptakan unlimited lagu. worship ini. Betul kan ya? Amin dong. Iya dong. Oke. Ya, Amin. good. Oke, good. Well, bagaimana nih? Kita konklusinya apa nih? Konklusinya apa? Kamu ada konklusi nggak? Atau mungkin Nova atau Kiki misalnya gimana? Ya pastinya mungkin akan semakin lebih baik ke depannya dengan peraturan yang baru ini. Tapi semoga semua pihak itu ya memang nggak bisa menyenangkan semuanya sih ya. Tapi semoga ada jalan keluar yang terbaik lah gitu loh. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa juga kayak kok aku tidak dihargai. Gitu aja sih.
Iya, Oke, iya, good. iya. Kita tutup dulu deh. Nanti kita Ya. akan lanjut untuk minta kata-kata hikmat dari mereka. Ya, silakan. Ya pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom semuanya, saya bersyukur kepada Tuhan karena telah menjawab doa atas pergumulan saya. Akhirnya kakak saya sudah mengembalikan hak milik rumah kembali kepada mama kami dan kembali ke rumahnya sendiri. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Ini cocok ya Cocok. dengan apa yang kita bahas hari ini, mengembalikan Yes. hak milik gitu ya. Nah, pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Jadi para pencipta lagu, mereka mempunyai suatu hak intelektual yang harus kita hargai. Di mana pada waktu kita menggunakan jasa mereka, Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Masih di Good News Program, polemik Undang-Undang Hak Cipta. Nah, setelah semuanya dijabarkan, sekarang di segmen terakhir ini kita akan minta kepada narasumber kita untuk memberikan sedikit Yes. kata-kata dorongan. Kiki boleh memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa tentang hal ini ya. Silakan. Ya, momentum tentang masalah polemik hak cipta ini sebenarnya momentum yang bagus untuk kita kembali diingatkan bahwa kita perlu menghargai apa yang menjadi hak milik orang lain gitu. Ya, dalam konteks ini ya menghargai bahwa bisa mencantumkan, kalau dalam konteks lagu ya bisa mencantumkan namanya, dan Anda selain itu juga kalau misalnya dalam konteks rohani, kalau memang lagu itu memberkati Anda dan Anda punya berkat yang berlebih, kenapa nggak support pelayanannya dia juga? Itu akan sangat bagus loh. Karena itu membuat seseorang bisa menghasilkan juga karya-karya yang bagus juga berikutnya. Setuju. Jadi Ya. ini momentum yang bagus. Mari kita lihatnya dari kacamata yang positif, bahwa ini waktunya para penulis lagu yang sudah memberkati juga bisa diberikan kekuatan, dorongan, dan dihargai apa yang mereka sudah lakukan. Itu sih. Jadi jangan dilihat sisi negatifnya, tapi kita berusaha lihat sisi positifnya. Dan selain itu juga gereja harus mempersiapkan diri, karena bisa jadi 5 tahun mendatang peraturan ini pun mungkin bisa menyentuh ke tempat ibadah. Nah, Ya. kalau kita udah tahu ini bakal terjadi di masa mendatang, karena di luar negeri udah terjadi. Makanya ada lembaga namanya CCLI yang sebagai manajemen kolektif untuk gereja. Ya. Ini waktunya kita harus aware dengan ini dan mari persiapkan diri. Dan kalau misalnya nggak mau bayar ke orang lain, ini waktunya gereja juga bisa memproduksi karya-karya yang lahir dari sebuah gereja lokal. Ini juga sangat Betul. bagus. Ya. Itu aja. Good. Alright, Terima thank kasih. you. Terima kasih. Nova, Gimana secara dengan cepat. Nova? Ya, pokoknya nggak jauh beda sih sama Kak Kiki. Tetap berkarya kalau menurut saya. Harus saling support antara gereja ataupun pemuji-pemuji yang ada di dalam gereja, dan saya percaya lewat peraturan yang baru ini pasti banyak hal yang baik sih ke depannya untuk kita semua. Thank you Ya, buat terima kata-kata kasih. dorongannya, luar Untuk semua biasa. para narasumber yang hari ini membuat pencerahan buat kita sehingga kita semua belajar sesuatu yang bermakna nih. Dan saya menemukan satu ayat firman Tuhan yang akan memverifikasi bagi Anda para pejuang copyright. Nah, ini ya. Yuk buka bersama dengan saya di kitab Mazmur 37. Dan ayatnya adalah ayat 21. Mau tahu ayatnya guys? Firman Tuhan berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, itu ayatnya. Jadi dari sana kita tahu bahwa sebenarnya firman Tuhan ini luar biasa banget. Saya tadi pada waktu mencari dan menemukan, saya cukup kagum gitu ya, bahwa ternyata ada ayat yang berbicara seperti ini. Nah, jadi para pemirsa Good News yang budiman dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, bagaimana dengan Anda? Apakah kita masuk dalam bilangan orang fasik? Karena apa? Memang benar, tadi dalam salah satu bincang-bincang dikatakan bahwa kadang-kadang pada waktu musik itu dibajak, jangan-jangan ada orang yang memang merasa flattered atau wow gitu ya. Berarti kalau gua nggak populer atau gua nggak punya potensi, gua nggak akan dibajak lagu gua gitu. Tetapi di sana memang dikatakan bahwa kita nggak mau sembarangan nih mencuri hak seseorang. Ibaratnya gini nih, saya dan saudara kita semua masyarakat, kita semua udah pengguna handphone, betul nggak ya? Nah kalau kita punya handphone, saya nggak tahu bagaimana Anda dapatnya. Saya asumsikan Anda tinggal membeli atau kemudian yang kedua Anda dapat hadiah. Nah
Kita nggak ngomong yang ketiga nih kalau orang mencuri nih ya. Jadi yang pertama dan kedua aja nih. Nah kalau orang membeli ataupun mendapatkan hadiah, tentunya pasti di dalam sebuah handphone itu ada begitu banyak paten pending nih. Paten-paten dari dari mikroprosesor, kamera atau apapun juga, layar ataupun semikonduktor dan begitu banyak penemuan-penemuan. Nah dari satu harga handphone yang dibeli oleh kita itu ternyata mereka-mereka yang menemukan teknologi-teknologi ini mereka udah langsung mendapatkan sejumlah istilahnya hak yang mereka dapatkan dibayar oleh para produsen handphone. Nah kalau kita beli handphone aja kita tanpa mengerti dan ternyata orang-orang ini udah diatur mendapatkan haknya sekian dan sekian. Nah seharusnya sama nih. Jadi para pencipta lagu mereka mempunyai suatu hak intelektual yang harus kita hargai. Di mana pada waktu kita menggunakan jasa mereka untuk kita nyanyikan bahkan memang seharusnya apabila kita mendapatkan suatu keuntungan atau nilai komersial di dalamnya, apakah itu termasuk di dalamnya misalnya nih ya, termasuk kalau misalnya tadi udah dibahas nih, gereja itu dipisahkan atau rumah ibadah, tetapi kalau kita berbicara yaitu kita memproduksi lagu-lagu atau bahkan live streaming untuk suatu ibadah, berarti kita harus siap-siap nih bahwa ada satu nilai komersial di mana akan ada kita membawa orang menggiring mereka untuk menyukai apa yang kita lakukan, ya saya rasa itu adalah hak daripada pencipta itu tadi yang menemukan bagaimana mereka menangkap talenta yang Tuhan berikan untuk berkreasi dan menjadi sesuatu dan menjadi berkat buat kita semua. Ya, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda setuju katakan amin. Kalau Anda tidak setuju aja Anda bisa tinggalkan di dalam kolom komentar juga. Nah saya ingin berdoa buat para pencipta-pencipta lagu. Saya tahu ada satu dampak yang sangat besar bahwa Anda dihargai dan saya percaya ini adalah para pejuang hak cipta yang selama ini udah berkoar-koar, mana hak saya. Sekarang Anda mendapatkan hak Anda dan kita berdoa biarlah Anda akan menciptakan lagu-lagu yang luar biasa dan mempermuliakan nama Tuhan. Apakah Anda diberkati dengan episode ini? Yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa khususnya untuk para pencipta lagu. Terima kasih Tuhan bahwa selama ini kami sudah diberkati dengan berbagai macam lagu-lagu yang luar biasa. Kami berdoa biarlah para pencipta-pencipta lagu ini akan dapat menciptakan lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang luar biasa. Yang dapat menangkap suasana surga dan membawanya turun ke muka bumi. Sehingga Tuhan di dalam kehidupan kami akan dibangun, akan diisi dengan hal-hal yang indah. Lirik-lirik lagu yang luar biasa. Mendapatkan sekelumit daripada indahnya surga dan hati Bapa untuk dapat dibawa turun ke muka bumi. Terima kasih berkati mereka yang selama ini sudah memperjuangkan hak mereka dan sekarang mereka mendapatkannya. Dan terima kasih supaya gerejamu, tubuh Kristus dapat bersukacitakan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, apabila Anda menemukan bahwa episode ini menjadi berkat, jangan lupa untuk share ulang supaya kita bisa sama-sama menjadi berkat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.